Sampai Lailanya ini mati di kuburan, dipendem, si Majnun tuh nunggu kuburannya. Di situ terus sampai dia pun mati di atas kuburan itu. Saking cintanya dengan Laila. Makanya sampai ada legenda Laila Majnun itu. Itu di Timur Tengah. Kalau di Barat itu ada Romeo and Juliet. Kisah cinta sejati yang nggak memandang fisik, nggak memandang kekayaan, tapi memang benar-benar cinta. Nah, manusia ini juga begitu, Pak. Ada yang cinta sama Allah karena timbal balik. Dia ingat, oh Allah tuh ngasih nikmat saya banyak, alhamdulillah. Cuman perlu kita tingkatkan. Jangan hanya kita cinta karena diberi oleh Allah, tapi kita memang cinta karena Allah itu adalah zat yang memang paling layak untuk dicinta. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isturakum ya ahla darki wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-nawbati wa ya ahla al-nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Sholihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setelah Ramadan dan Idul Fitri Lebaran, kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama beriktikaf di salah satu rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita terhadap sesama umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun miki telat, tapi daripada tidak sama sekali. Mohon maaf lahir batin, semoga kalau panjenengan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan setelah Ramadan serta Lebaran ini kita dijadikan hamba-hamba Allah yang semakin baik zahir dan batin, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Hikam karya dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Qala radhiyallahu anhu, qabadaka bihaitsu la yubkika ma'al basti wa basataka bihaitsu la yatrukuka ma'al qabdi wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunahu. Di dalam hikmah yang ke-78 ini beliau menasihatkan, qabadaka, Allah itu memberikan kesempitan kepadamu, bihaitsu la yubkika ma'al basti, sampai sekira tidak menyisakan itu Allah kepadamu ma'al basti, dengan kelonggaran. Wa basataka bihaitsu la yatrukuka ma'al qabdi, dan Allah memberi kelonggaran kepadamu sekira tidak meninggalkanmu ma'al qabdi, dengan kesempitan. Jadi Allah memberi kesempitan sekira tidak menyisakan kelonggaran, dan Allah memberi kelonggaran sekira tidak menyisakan kesempitan.
wa akhrajaka anhuma, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan engkau anhuma dari keduanya, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya engkau tidak menjadi menuju kepada sesuatu dunahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya hikmah niki, Allah Subhanahu wa taala itu kan punya dua sifat. Kalau asmaul husnanya Allah banyak, ada 99. Tapi kalau sifat Allah yang asli nggak terhitung, karena Allah itu maha sempurna, jadi sifatnya nggak terbatas. Pokoknya segala kesempurnaan, segala sifat yang baik itu milik Allah. Cuman dari sekian banyak sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Allah itu ada kalanya menampakkan rahmatnya. Ada kalanya Allah itu menampakkan keadilan dan ketegasannya. Karena itu manusia ini tidak lepas dari dua itu. Ada yang diberi rahmat oleh Allah, ada yang diberi keadilan dan ketegasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hambanya ini tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar Allah itu maha merahmati, maka otomatis hati kita menjadi lapang dan pengen dapat rahmat Allah. Di sisi lain, ketika kita mendengar Allah itu siksaannya tiada duanya, Allah itu kalau sudah menyiksa, maka siksaannya nggak bisa dibayangkan, saking dahsyatnya siksaan Allah. Maka di situ hati kita terasa sempit, takut kalau kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah menyebut di sini ya ibadi, hamba-hambaku kata Allah. Bukan wahai hamba-hamba nafsu, wahai hamba-hamba maksiat, bukan. Tapi Allah memanggil wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang bagaimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka. Maksiat wis akeh gak kehitung. Tapi Allah masih manggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Bukan wahai hamba-hamba maksiat, wahai hamba-hamba syahwat, wahai hamba-hamba nafsu, enggak, tapi Allah tetap memanggil wahai hamba-hambaku. Diteruskan lagi oleh Allah, Pak, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah, jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Mau kita dosa sebanyak apapun, rahmat Allah lebih banyak. Mau dosa kita sebesar apapun, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar. Karena itu jangan pernah kita menjadi hamba Allah putus asa untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat ampunan Allah. Jangan. Kalau kita dengar ayat yang semacam ini, maka kita punya harapan, hati kita jadi lapang, pengen jadi hamba Allah yang mendapatkan percikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah juga meneruskan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan.
Dan juga di firman yang lain, wa anna adabi huwal adabul alim, dan sesungguhnya siksaanku, kata Allah, huwal adabul alim, itu adalah siksaan yang paling pedih, siksaan yang paling dahsyat. Itu siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mendengar tentang neraka, mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa hamba-hambanya yang enggak mau tobat nanti di akhirat, hamba-hamba mereka yang tidak peduli dengan perintah Allah, di akhirat mereka menyesal mendapatkan siksa neraka yang begitu dahsyat, siksaan yang enggak bisa dibayangkan pedihnya, dahsyatnya. Maka kalau kita dengar siksaan yang semacam itu, ayat-ayat yang menunjukkan ketegasan Allah, keadilan Allah, hati kita jadi sempit, takut jangan-jangan kalau dosa saya ada yang tidak diampuni oleh Allah, nanti saya akan masuk dalam siksaan tersebut. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu saking sayangnya kita, Allah menampakkan rahmat dan ketegasan agar kita berada di tengah-tengah. Jangan gampang no, Allah itu maha ngampuni, wes maksiat terus tidak apa-apa, nanti tuwek tobat pasti surga, wes Allah mengampuni. Jangan juga sebaliknya, wah dosaku sudah banyak, wes gak bisa diampuni Allah, wes neraka wes saya ini. Tidak, jangan seperti itu, tengah-tengah. Jangan terlalu pede dapat rahmat Allah akhirnya wes maksiat terus nanti tobat keri-keri. Jangan seperti itu. Jangan juga terlalu sinis, terlalu apa? Pesimis, putus asa. Wes gak bisa diampuni dosaku terlalu banyak. Jangan. Tapi pertengahan. Tengah-tengah. Allah Maha mengampuni, Allah juga Maha menyiksa. Karena itu kalau kita punya maksiat yang banyak, berharap rahmatnya Allah. Berharap rahmatnya Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai pernah putus asa. Nah, manusia ini Pak, ketika hidup di dunia ini biasanya cinta sama Allah itu bertambah jika dikasih nikmat sama Allah. Nek dibahagiakan Allah, dikasih rahmat Allah, hidupnya semakin enak. Dulu ketika belum istiqomah, hidupnya morat-marit, tapi ketika istiqomah langsung ditampakkan itu rahmat Allah, berubah misalkan. Dia tambah cinta sama Allah karena dikasih nikmat. Sebaliknya, ada orang yang dulu ibadahnya morat-marit, ibadah taubat jadi orang istiqomah, tapi hidupnya tidak berubah-ubah. Ada yang diuji Allah seperti itu, hidupnya tidak langsung kelihatan berubah, tetap aja seperti itu. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Allah mungkin nggak nerima aku tobat di uripku yo gak berubah-ubah, tambah ruwet ini. Wes nek ngono gak sido tobat wes aku sholat 3 tahun tobat ning masjid. Nek andan disihi jare nek wong tobat itu dirahmati Allah, diampuni urusannya. Orang yang bertakwa itu akan yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar dari semua kesempitan. Lah aku jadi wong bertakwa kok yo jek sempit ae hidupku. Akhirnya dia putus asa, merasa berarti mungkin Allah sudah gak nerima saya ini. Wes gak usah tobat, wes dadi balik neh, wes gak wong dhisik neh. Saya balik lagi udah kayak semula, ahli maksiat dah. Kayaknya saya tobat juga gak diterima sama Allah. Ini putus asa berarti. Karena itu di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan kalau kita diberi nikmat Allah, kita cinta sama Allah. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, kita benci sama Allah. Ini kelasnya hamba-hamba yang biasa. Kelasnya hamba-hamba yang apa? Timbal balik gitu loh. Hamba-hamba yang mereka itu masih cinta sama Allah kalau diberi, nggak suka sama Allah, menjauh dari Allah kalau diuji. Ini hamba-hamba yang kelasnya kelas bisnis, timbal balik. Nah, Allah ngasih ya aku tobat tenanan, nah Allah nggak ya aku balik lagi udah.
Karena itu di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan wa akhrajaka anhuma kaila takuna lisa'in duna. Dan Allah itu mengeluarkan kita dari cinta sama Allah, ibadah sama Allah karena diberi rahmat oleh Allah, karena kehidupannya tambah bagus, menuju apa? Kita ibadah itu karena memang murni cinta kepada Allah. Mau diberi ujian, mau diberi rahmat, kehidupannya diberi kelonggaran atau sempit, tetap cinta sama Allah. Jadi dia ibadahnya itu, cintanya itu bukan karena diberi oleh Allah atau diuji, tapi memang dia benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak peduli Allah ngasih apa. Ini namanya hakikatul hub, cinta yang sejati. Ya kayak pujangga canom-noman gitu loh. Aku cinta kepadamu, aku tidak memandang cantikmu, aku tidak memandang kekayaanmu, pokoknya aku cinta kepadamu dengan cinta yang sejati. Karena cinta karena cantik, yaitu cinta-cinta manusiawi, cinta biasa. Cinta karena cantiknya, cinta karena kekayaannya, cinta karena pangkatnya. Tapi ada orang itu cinta karena memang cinta. Ya enggak apa teh ayu asli, tapi kok senengnya enggak karu-karuan. Masih ingat di zaman dulu itu ada namanya Laila Majnun. Laila Majnun itu ada perempuan namanya Laila, ada laki-laki namanya Majnun. Majnun itu artinya orang gila, dijuluki gila. Kenapa? Karena saking cintanya sama Mbak Laila. Sampai saking cintanya itu kalau lewat rumahnya diciumi. Aku mencium rumah Laila bukan karena tembok yang aku ciumi, karena ini rumahnya kekasih. Tembok diciumi, setiap lewat rumahnya, pagar rumahnya dicium, baru pergi. Enggak begitu, enggak lega dia. Ketika ditanya kenapa kau cium pagar, cium kok kurang gayan, pagar kok ngono elek, cet wis luntur mbak ambunge. Aku bukan mencium pagar atau tembok, tapi karena itu adalah rumah kekasihku, sehingga semua yang berhubungan dengan kekasihku aku pencinta. Sampai Lailanya ini mati di kuburan, dipendem, si Majnun tuh nunggu kuburannya di situ terus sampai dia pun mati di atas kuburan itu, saking cintanya dengan Laila. Makanya sampai ada legenda Laila Majnun itu di Timur Tengah. Kalau di Barat itu ada Romeo and Juliet, kisah cinta sejati yang nggak memandang fisik, nggak memandang kekayaan, tapi memang benar-benar cinta karena melihat kelebihan pada orang yang dicintainya. Nah, manusia ini juga begitu, Pak. Ada yang cinta sama Allah karena timbal balik. Dia ingat, oh Allah tuh ngasih nikmat saya banyak, alhamdulillah saya dikasih sehat, alhamdulillah semata saya sehat. Berapa banyak itu orang yang buta operasi mata enggak miliaran, tapi aku dikasih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah anak istri saya sehat, alhamdulillah walaupun duitnya pas-pasan tapi dikasih sehat, bisa jalan sana sini. Enggak seperti itu, ada orang stroke enggak bisa jalan, berak aja di tempat dan seterusnya. Dia melihat nikmat Allah akhirnya cinta. Semakin dia istiqomah karena merasa diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus, cuman perlu kita tingkatkan. Jangan hanya kita cinta karena diberi oleh Allah, tapi kita memang cinta karena Allah itu adalah zat yang memang paling layak untuk dicinta. Kalau kita ke satu tempat rekreasi, anggap kalau di Papua itu ada namanya Raja Ampat, itu tempat rekreasi yang sangat indah, disebut qit'atun min qita'il jannah. Sampai-sampai digambarkan itu Raja Ampat keindahannya itu seakan-akan potongan dari potongan surga, cuwilan dari cuwilan surga, saking indahnya. Nah itu ada orang bela-bela nih dari Jerman, dari Eropa, dari Amerika, mereka datang ke sana dengan biaya banyak, tenaga habis, artinya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh pengen lihat keindahan sana. Kenapa? Karena cinta dengan keindahannya. Sampai di sana, ya Allah bener wapi misalnya. Ini orang ini datang ke situ
Cinta tempat itu apakah karena tempat itu memberi dia? Kan tidak. Wong dia datang ke situ ya pakai uangnya sendiri, bukan dikasih oleh tempat wisata itu. Tak kirimi tiket rene yo ndak. Wong dia datang ke tempat itu juga dengan perjuangan dia bawa tas, bawa koper, capek jauh. Pindah-pindah pesawat berapa kali. Belum nanti nginep di sini, nginep di situ, lapar cari makan ini, makan itu. Diperes hartanya, diperes tenaganya, dibela-belani sampai ke tempat itu. Kenapa? Karena cintanya pada tempat tersebut. Kenapa dia cinta? Bukan karena tempat itu ngasih tiket dia untuk datang, bukan. Bukan karena tempat itu ngasih dia fasilitas untuk bisa datang ke situ, bukan. Tapi memang tempat itu tempat indah, layak untuk dicintai. Nah, kita itu cinta sama tempat wisata atau cinta sama sesama manusia, laki-laki sama itu tadi, itu kadang ada yang cintanya itu sejati, bukan karena diberi, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi memang benar-benar cinta. Nah, cinta yang semacam inilah yang seharusnya kita pakai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama Allah karena memang Allah itu layak untuk dicintai. Nah, kita cinta sama Allah karena memang Allah adalah zat yang memang paling layak untuk kita cintai daripada yang lain. Kalau kita atau manusia itu bisa cinta tempat rekreasi yang seperti itu, dibela-belani seperti itu, padahal dia nggak dapat apa-apa, justru rugi, uangnya banyak habis. Kenapa kita nggak bisa cinta sama Allah seperti cinta tersebut? Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah ngajari kita. Memang, umumnya orang Islam itu sebagaimana disabdakan Nabi, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah itu memberi nikmat kepada kalian. Ini kelasnya secara umum orang Islam itu memang harus begitu, cinta sama Allah. Rangsangannya apa? Karena Allah memang yang ngasih kita nikmat. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah kita diberi nikmat Allah yang begitu banyak tiada tara, renungi, tingkatkan sehingga kita akan sampai pada cinta yang sejati. Artinya apa? Cinta sama Allah bukan karena diberi, bukan karena apa, tapi memang karena memang Allah itu memang wajib kita cintai. Kalau sudah orang itu sampai dalam derajat yang semacam ini, cinta kepada Allah bukan karena diberi, bukan karena ini, bukan karena itu, dia memang cinta sama Allah karena memang Allah itu wajib dicinta dan yang berhak untuk paling kita cinta. Maka disinilah manusia itu menjadi hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan hati orang-orang soleh. Mereka itu cinta kepada Allah bukan karena mengharap diberi oleh Allah, tapi memang asli cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak usah kaget ada orang soleh itu mereka mengatakan seperti Habib Ali Al-Habsyi itu, masyaqani fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Atau Ba'dul Arifin yang lain mengatakan mereka apa? Yang penting engkau ridho sama aku ya Allah, engkau beri aku surga, engkau beri aku neraka, aku nggak peduli ya Allah. Yang penting engkau ridho sama aku, engkau cinta sama aku ya Allah. Hubunganku sama engkau benar-benar hubungan cinta, hubungan ridho, maka aku tidak peduli yang lain ya Allah. Ini orang-orang yang paham, orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah cinta dan dicintai oleh Allah, mau di surga mau di neraka ya enak semua. Itu malaikat Malik penjaga neraka itu Pak, itu tidak kepanasan sama sekali. Dia padahal di dalam neraka, yang jaga neraka, yang nyiksa orang-orang itu sama tentang anggota malaikat yang Zabaniyah yang ada di situ. Tapi dia merasakan nikmat di situ. Kenapa? Karena dapat ridho Allah. Sama halnya kayak ketua sipir, ketua penjara. Ada penjara besar kan enten ketuane ngoten niku. Petugasnya kan ada ketua sak jajarannya yang jaga penjara itu. Mereka enjoy, enak tinggal di penjara, ngawasi itu. Kenapa? Karena dapat fasilitas, dapat gaji, dapat tunjangan ini itu. Bahkan mereka
Banyak orang-orang yang sekolah pengen jadi seperti mereka. Saya pengen jadi sekolah spesialis penjaga penjara, jadi sipir, jadi pegawai negeri sipir penjaga penjara. Ada, jurusannya ada. Kenapa? Karena mereka tahu walaupun jaga penjara tapi fasilitas gajinya ini itu sangat besar misalkan. Sehingga itu nggak jadi masalah karena diridhoi oleh negara. Begitu juga orang yang mereka itu kenal sama Allah, mereka cinta karena Allah, sudah nggak peduli mau dikasih rahmat Allah, mau dikasih surga atau neraka, itu bukan yang jadi tujuan mereka. Pokoknya saya cinta sama Allah dan mereka berharap juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang seperti ini kita jadi tahu ya. Kita kelasnya kan nek dikai Gusti Allah rahmat baru cinta. Mikir ya Allah nikmat Allah ki akeh ya. Saya ujung rambut sampai ujung kaki nikmatnya Allah itu banyak ternyata baru cinta sama Allah. Di sisi lain ada manusia kalau dikasih ujian Gusti Allah nggak sayang sama saya. Yesus pasti mulai biyen sampai saya kok diuji. Ini kita itu kelasnya seperti itu. Transaksional tadi itu. Nek digai aku cinta, nek enggak ya males aku nggak cinta. Ini namanya orang yang nggak tahu diri. Siapa kita, siapa Allah. Allah itu Tuhan, sedangkan kita ini hamba yang nggak punya apa-apa, yang dulunya nggak jadi apa-apa dan tidak ada sama sekali wujudnya. Loh kok gua ya, nek digai aku cinta ya Allah, nek enggak ya aku nggak cinta. Loh. Ini namanya orang yang nggak tahu diri sebetulnya. Tapi enggak apa-apa. Ya, karena untuk latihan tadi itu kata Rasulullah, cintai Allah karena nikmat-nikmat Allah. Cuman jangan berhenti di situ maksudnya. Kita naikkan itu. Ya, sehingga kelas penghambaan kita kepada Allah itu naik. Nah, kalau sudah kita bisa cinta kepada Allah bukan karena diberi oleh Allah, tapi memang kita cinta, memang Allah itu wajib untuk dicintai sebagaimana orang luar cinta sama tempat rekreasi Raja Ampat tadi itu karena memang indah dan wajib dikunjungi, wajib disenangi dan dicintai. Maka kelas kita naik, Pak. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama orang itu rok'atani minal arif kafatid dunya, kafata ahlad dunya. 2 rakaat dari orang yang sudah kenal Allah, cintanya sama Allah bukan karena diberi oleh Allah, karena memang asli cinta sama Allah. Maka 2 rakaat orang seperti ini nilainya sangat besar. Andaikan dibagi oleh penduduk dunia seisinya cukup. Dibagi penduduk dunia seisinya bisa jadi selamat. Karena itu, di sini Imam Ibn Athaillah ngajari kita untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah, bukan cinta yang transaksional. Kalau diberi baru saya tambah cinta, bukan. Tapi memang kita merasa kita ini hamba Allah dan Allah itu Tuhan kita. Hamba dengan Tuhannya memang harus cinta. Diberi tidak diberi harus cinta. Karena memang kita bukan siapa-siapa dibanding Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hati kita bisa semakin tertata, semakin bersih, dan kita bisa merasakan manisnya cinta kepada Allah yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Karena itu terakhir Al-Imam Abdullah Haddad radhiyallahu anhu itu doanya ringkas tapi mengandung makna ini. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahalin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Di situ beliau meminta, ya Allah, jangan sampai hatiku itu tergantung dengan dunia. Jangan sampai hatiku itu tergantung dengan sesuatu yang datang kepadaku darimu, segala kebaikan, kemudian aku tambah cinta sama Engkau. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan sampai itu semua menghalangi cinta yang khusus, cinta yang sejati, cinta yang murni antara aku sama Engkau, ya Allah. Itu doanya Imam Abdullah Al-Haddad senada dengan hikam ini, nasihat ini. Semoga kita bisa belajar, belajar semakin kita cinta sama Allah bukan karena kita diberi nikmat oleh Allah saja, tapi memang Allah itu adalah wajib kita cinta dan paling utama untuk kita cintai. Asallahu ajalla minal muhibbin lahu wa rasulih. Semoga kita jadikan orang-orang yang benar-benar cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dan
kita jadi orang selamat dunia akhirat. Kurang lebihnya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.